wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita masuk pada pembahasan yang terkait dengan at-tahrim, yaitu pengharaman. Apabila pengharaman tersebut kembali kepada amal atau kepada amalan atau zat, pada amalan itu sendiri, zat sesuatu, atau bisa jadi kembali kepada syaratnya, kembali pada syarat-syaratnya, atau kembali nanti juga pada sifat-sifatnya, pada sifat-sifatnya, pada rukun-rukunnya, maka ini adalah diantara pembahasan yang kita baca pada kesempatan yang lalu. Itu datang dari kaidah yang datangkan oleh muallif, wa in ata tahrimu fi nafsil amal aw syartihi fadu fasadin wa khalal. Apabila datang pengharaman pada nafsil amal, pada zatnya amalan atau pada syaratnya, maka itu adalah du fasad wa khalal. Maka jawabannya fadu fasad, maka itu akan rusak, dan khalal, itu dapat khalal atau dapat cacat atau kekurangan. Dan kita telah membaca kaidah ini, kemudian kita akan tambahkan penjelasan dari kaidah ini. Sudah dibaca kan? Yaitu nas kaidah yang disebutkan oleh ulama, bahwasanya sebagian mereka mengungkapkan dengan an-nahyu yaqtadil fasad. Bahwasanya larangan itu apa? Menuntut rusak. Menuntut apa? Rusaknya suatu larangan. Jadi an-nahyu yaqtadil fasad. Itu larangan itu apa? Menuntut al-fasad, yaitu apa? Kerusakan suatu amalan. Wa ba'duhum yu'abbir biqaulihi, sebagian mereka memberikan ungkapan yaitu dengan hal nahyu yaqtadil fasad. Apakah larangan itu menuntut kerusakan, yaitu kerusakan amalan? Larangan itu apakah menuntut kerusakan suatu amalan? Nanti kita akan sampaikan penjelasan apakah semuanya kemudian rusak, ataukah di sana ada pengecualian. Itu apabila ada qarain, yaitu ada tanda-tanda atau bukti-bukti yang sehingga tidak kemudian menjadi rusak, tetapi bisa amalan tersebut diterima, sebagaimana akan kita sampaikan insyaallah taala. Kemudian di sana ada yang mengatakan bahasanya mata yaqtadin nahyu al-fasad. Mata ini untuk menunjukkan bahasanya nanti harus ada perincian, bahasanya kaidah ini kemudian tidak secara mutlak begitu saja. Mata yaqtadin nahyu al-fasada. Kapan larangan itu menuntut suatu kerusakan, yaitu kerusakan amalan. Dan yang semisal itu karena terdapat perbedaan pendapat akan kaidah ini dan perincian di antara mereka, karena nas kaidah sebagaimana yang didatangkan oleh muallif, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, adalah an-nahyu yaqtadil fasad idza ada an-nahyu ila dzatil fi'il au ila syartihi. Ini yang didatangkan oleh Syekh Sa'di. Itu larangan itu menuntut rusak, kerusakan amalan apabila kembali larangan tersebut kembali kepada zatnya perbuatan atau kepada syaratnya. Maka di sini apabila Allah Subhanahu wa taala ketika melarang suatu atau rasulnya, maka sungguhnya kita melihat pada larangan ini, apakah larangan ini kembali kepada zatnya fi'il, kepada zatnya suatu tersebut, atau kepada syaratnya, dari syarat-syaratnya, atau kembali kepada rukun dari rukun-rukunnya. Sebagai contoh, an-nahyu an bai'il khamr. Kira-kira kalau larangan dari menjual khamr ini kembali kepada apa? Kepada zatnya kan? Kembali kepada zatnya, maka menunjukkan rusak, fasadul amal, yaitu menjual khamr haram, tidak boleh. Jadi larangan itu memberikan faedah rusak. Jadi apabila
ya ini dilakukan maka rusak yaitu jual belinya. Ya, rusak jual belinya yaitu seorang apabila dia menjual khamr atau seorang menjual khinzir, ya menjual babi. Ya, karena larangan tersebut apa? Kembali kepada zatnya yang dilarang. Ya, kembali kepada zatnya yang dilarang. Yaitu kembali kepada ya haramnya ya menjual babi, ya karena babi ya tidak boleh ya dijual. Kemudian wa nahyu anis salat biduni thaharah misalnya. Ya, kalau larangan salat dengan tanpa thaharah. Kalau thaharah ini merupakan apa? Syarat sahnya salat kan? Ya, apabila ini dilakukan maka salatnya apa? Ya tidak sah. Ya. Atau misalnya seorang salat tapi apa? Salat sebelum waktunya. Sah enggak salatnya? Tidak sah. Ini terkait dengan apa? Syarat. Ya, terkait dengan syarat dari yang dilarang. Maka ya semua keadaan ini menunjukkan ya bahasanya ini adalah yang menjadikan amal tersebut rusak. Ya, apakah itu dalam hal ibadat maupun dalam hal muamalat. Jadi bedakan. Tadi kalau masalah ibadat apa? Contohnya dalam sholat misalnya. Dalam muamalat contohnya apa? Dalam jual beli. Ya, dalam muamalat contohnya dalam jual beli khinzir. Ya, jual beli babi. Ya, seperti itu. Maka ini kembali kepada ya permasalahan dalam ya muamalat. Kalau dalam ibadah misalnya dalam sholat. Maka yang dimaksud rusak ini ya, apa yang dimaksud rusak dalam hal ibadah? Ya, bahasanya apa? Adamul ijza wa adamu bara'atid dhimmah. Jadi ketika ya rusak itu maksudnya apa? Adamul ijza yaitu tidak memenuhi kewajiban. Ya, tidak sah salatnya, tidak memenuhi kewajiban dan juga apa? Dan juga wa adamu bara'atid dhimmah. Tidak apa? Ya, dia belum menunaikan apa? Kewajiban. Tanggungan masih tetap ada padanya. Bisa dipahami? Adamu bara'atid dhimmah. Itu apa? Dalam ibadah yaitu apa? Apabila amalan tersebut rusak, maka ini namanya apa? Salatnya enggak sah misalnya. Yaitu apa? Masih ada tanggungan padanya. Kemudian yang kedua apa? Masih ada tuntutan padanya. Pertama salatnya tidak sah. Kemudian apa? Masih ya dituntut untuk melakukan salat. Ya, kemudian apa? Belum kemudian gugur tuntutan. Tuntutan tetap terus masih ada. Ini dalam hal ibadah. Kalau yang dikatakan rusak, ya ibadahnya rusak berarti apa? Ya ibadahnya tidak sah, kemudian masih ada ya tuntutan untuk melakukannya dan tanggungannya belum lepas. Ya, ada mubara'atid dhimmah maksudnya apa? Tanggungannya belum lepas padanya dan dia masih dituntut untuk melakukan. Adapun dalam hal muamalat, ya rusak al-fasad dalam hal muamalat apa? Yaitu tidak adanya athar. Kalau orang jual beli, asarnya jual beli apa? Apa asalnya jual beli? Seorang memiliki barang yang dibeli kan? Itu asarnya jual beli. Ya, maka dalam jual beli ya, ketika dalam muamalat tidak adanya asar, maksudnya apa? Ya, di sini apa? Berarti barangnya tidak bisa dimiliki. Ya. Dan juga apa? Ya, tidak ya menjadi halal ya karena yang dilakukan adalah ya rusak, yaitu apa? Telah membatalkan dalam hal muamalat, yaitu tidak adanya athar, yaitu kepemilikan ya apabila jual beli itu apa? Ya tidak sah. Ya tidak sah jual beli tersebut. Misalnya jual beli babi, sudah berarti uangnya apa? Asalnya ya. Itu kalau kita mau ikut syariat ya apa? Dikembalikan ya karena jual beli asal jual belinya itu ya terlarang. Ini ya apabila terkait dengan apa? Jual beli atau muamalat dan juga ibadah. Nah, ini penting supaya apa? Kita mengetahui. Adapun ya itu dan juga terkait dengan syarat-syaratnya sebagaimana yang telah ya kami sebutkan. Kemudian apabila larangan itu terkait dengan amrin kharij ya, muta'alliqan bi amrin kharij ya terkait dengan perkara luar ya, maka ya tidaklah kembali kepada zatnya fi'il.
Maka kalau terkait dengan perkara luar tidak kembali kepada zatnya fi'il dan juga tidak kembali kepada syaratnya. Ya, tidak kembali pada sifat-sifatnya. Ya, maka di sini apa? Ya, tidaklah larangan tersebut ya menuntut apa? Rusaknya yang dilakukan. Ya. Kemudian apa? Nanti ya ibadah tersebut bisa dihukumi sah tapi seorang itu berdosa. Misalnya apa? Seorang sholat tapi dia mengenakan apa? Cincin dari emas. Ini perkara lain, bukan terkait dengan apa? Syarat sahnya sholat. Ya, seorang sholat tapi sholatnya di tempat yang apa? Digosok misalnya, ya, atau seorang sholat tapi dia apa? Ya, mengambil ya pakaian ya orang lain, misalnya mencuri atau apa? Ya, atau gosok. Ya, seperti itu sholatnya sah. Tetapi apa? Ya, dia telah ya melakukan perbuatan yang diharamkan. Bisa dipahami di sini. Ya, bisa dipahami kan? Ya, maka ini harus ya dipahami. Kalau perkara amin kharid, yaitu perkara luar, maka ibadah tersebut ya sah, ya tetapi apa? Dia telah terjatuh ya dalam perbuatan dosa. Atau seorang sholat tapi dia memakai imamah terbuat dari sutra, ya pakai imamah ya terbuat dari apa? Dari kain sutra. Ya, maka sholatnya sah. Tapi ya makainya dia imamah dari sutra atau makainya ya dia ya dari emas, misalnya cincin dari emas, maka ini termasuk perkara yang diharamkan. Ya, maka ini 3 tadi perhatikan ya, bahwasanya larang itu kembali kepada zatnya yang dilarang. Ya, seperti apa misalnya seorang berpuasa pada hari raya. Seorang punya nazar, saya bernazar akan puasa di hari raya. Sah enggak nazarnya? Tidak, ya karena kembali ke ya larangan tersebut, kembali kepada zat yang dilarang. Ya, itu sebagai ya contohnya. Ya, dan sudah kita contohkan. Begitu pula apabila larangan tersebut kembali kepada syaratnya. Ya, syarat dalam ibadah maupun syarat dalam ya muamalah. Ya, syarat dalam ibadah maupun dalam muamalah. Kemudian larangan itu kembali kepada apa? Ya, kembali kepada amrin kharid. Jadi antum ya punya ini. Jadi apabila larangan itu kembali pada zatnya, ya zat amal, ya kemudian kembali kepada apa? Syarat-syaratnya, maka ini akan apa? Membatalkan amalan tersebut. Tetapi kalau larangan tersebut kembali pada amrin kharid, maka apa? Ya, ibadahnya atau muamalahnya sah, tetapi apa? Ya, dia berdosa. Jadi penting sekali apa untuk memahami kaidah ini. Kemudian apa? Dalilnya, di antara dalil yang digunakan ya oleh mereka para ulama dalam kaidah ini yaitu apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yaitu dalilnya. Yang di antara dalil kaidah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari mana? Ya, kalau enggak melakukan syarat sholat, ya berarti apa? Sudah melakukan perbuatan apa? Baru dalam agama. Saya mau sholat tapi enggak usah berwudu. Ya, sedangkan wudu itu adalah merupakan syarat sahnya sholat. Ya, berarti dia apa? Telah menyelisih kan? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, maka ya di sini amalan yang dilakukannya itu tertolak. Ya, karena dia sholat dengan tanpa wudu misalnya. Ya. Jadi hadis ini ya sebagai ya dalil ya batalnya semua amalan apabila tidak mencocoki ya syariat. Ya, tidak mencocoki ya syariat. Kemudian ya contoh dari kaidah itu sebagaimana juga sudah kita sebutkan. Contoh yang lain ya bai'ul hamal fi batni ummihi bai'un fasid linahi anhu, itu menjual ya janin yang berada di ya induknya. Ya, kenapa? Karena jual belinya apa? Gharar, ya terdapat gharar, ya kita enggak tahu ya bahwasanya ini ya benar ada ataukah tidak. Ya, benarkah ada ataukah tidak. Begitu pula ketika seorang berakad ya akad nikah, ada seorang wanita ya baru ditinggal apa? Meninggal suaminya,
kemudian langsung dinikahi. Ya, maka ini juga apa? Akad nikah di saat iddah, yaitu masa menunggu, maka ini juga rusak, ya, fasid. Ya, ini diantaranya apa? Ya, diantara dalil-dalil yang menunjukkan. Kemudian sholat tatawu, ya, sholat sunnah yang bukan memiliki sebab pada waktu-waktu yang ya terlarang. Ya, sebagaimana kita telah baca dalam ya apa yang didatangkan oleh ya mu'alif. Kemudian, nah sekarang yang akan kita sampaikan, halin nahyu yaqtadil fasad. Apakah larangan itu kemudian menuntut rusaknya amalan semuanya? Ya, di sini ulama mereka berbeda pendapat, ya, dengan perbedaan yang sangat, ya, karena sebagian mereka ada mengatakan sampai 5 pendapat, ya, sebagian mereka ada yang mengatakan lebih dari yang demikian itu, ya. Oleh karena itu, ya, fuqaha, ya, mereka berbeda pendapat dalam penerapan kaidah, ya, penerapan kaidah dalam furu', ya, dalam cabang-cabang dari kaidah ini, ya. Dan ya pendapat yang paling dekat dikatakan ya bahwasanya bahwasanya larangan itu apa? Larangan dari suatu perbuatan itu ya menuntut rusaknya ya dari apa yang dilakukan, apakah sama saja itu di dalam ibadah ataukah muamalat, ya, li'anna syari', dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang dari sesuatu atau dari perbuatan melainkan karena adanya suatu mafsadah. Ya, karena adanya suatu apa? Mafsadah ya di dalamnya, atau suatu yang apa? Mengharuskan dari yang demikian itu, yaitu apa? Mesti ada ya suatu yang apa? Yang merugikan, ada suatu mafsadah atau ya kerugian, ya kerusakan. Maka tidaklah dipindahkan dari asal ini secara asal ya. Tidaklah dipindahkan secara asal ini melainkan apabila di sana terdapat qarinah. Apa qarinah? Hah? Dapat? Qarinah itu apa? Tanda-tanda yang lain yang mengeluarkan dari asal. Ya, yang menunjukkan apa? Sahihnya ya dari apa? Perbuatan yang dilarang. Ya. Jadi karena kaidah hal an-nahyu yaqtadil fasad ini tidak ala itlaqihi, asalnya seperti itu. Asalnya yaqtadil fasad. Tapi apabila nanti ada qarinah ya maka bisa ya beralih dari yang apa? Yang haram tadi, yang rusak tadi kepada yang lainnya. Dengan contoh nanti akan ya menjadi jelas. Ya, yang pertama, keadaan pertama, bahwasanya larangan terhadap suatu itu kembali kepada zat yang dilarang. Dan hanya saja ya kembalinya ini ya dikarenakan apa? Wa inna ma ya'udu li amrin kharid. Ya, anhu ya, maka kemudian apa? Hanya saja dan hanya saja ini menuntut apa? Dosa. Ya. Akan tapi apa? Tidak menuntut rusaknya amalan tersebut. Seperti apa? Dia dosa, tetapi apa? Amalannya sah. Dari contoh yang telah kita sebutkan. Sholat pakai sutra. Kayak gitu kan. Kan hal yak tadi. Ya, an-nahyu al-fasad. Enggak ala itlaknya. Kenapa? Karena ada amrin kharij. Bisa dipahami? Ya, karena ada apa? Ya, faktor lain, faktor dari luar. Ya, amrin kharij itu faktor dari luar. Ya. Bahwasanya apa? Larangan tersebut la yaudu. Bukan tadi ana mungkin bacanya yaudu ya. La yaud yaitu tidak kembali kepada yang dilarang. Ya, tidak kembali kepada yang dilarang. Ya, kepada zatnya yang dilarang. Maka ini apa? Ya, dia sah sholatnya, kemudian apa? Tapi dia berdosa. Ya, seperti contoh-contoh yang telah lewat tadi. Ya, ini bisa dipahami? Kita ingin menerapkan kaidah. Ya, apakah an-nahyu yaqtadil fasad kul, semuanya itu kemudian apa? Yang menuntut padanya kerusakan? Ya, ternyata enggak semuanya. Kenapa? Ya, kalau larangan tersebut terkait dengan perkara luar atau faktor luar, maka apa? Sholatnya sah. Ini dalam contoh misalnya, sholatnya sah, tetapi apa? Dia telah berbuat dosa, yaitu sholat memakai cincin emas
atau sholat dari pakaian gosok, atau apa? Ya, sholat di tempat atau tanah yang apa? Tanah yang digosok, ya, tempat sholatnya itu ini. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila larangan tersebut bergandengan dengan apa yang menunjukkan akan kesohihannya. Jadi larangan tersebut menunjuk apa? Bergandengan dengan suatu yang menunjukkan akan kesohihannya. Contohnya, Nabi SAW melarang dari bai' al-musarrah. Apa bai' musarrah? Apa bai' musarrah? Jual beli? Ya, ini bergandengan dengan apa? Yang menunjukkan akan kesohihannya. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, yaitu tentang larangan bai' musarrah. Apa musarrah? Pernah lewat di usul fikih. Yaitu apa? Puting apa? Kambing itu apa? Ditampakkan besar. Kemudian orang yang mau membeli apa? Menyangka bahwasanya apa? Ya, bahwasanya susunya banyak sehingga apa? Terpikat ya ingin membelinya. Jadi apa? Ya caranya seorang penjual kambing, misalnya hari Rabu ada pasar kambing. Ya, kemudian apa? Hari Selasa atau sebelumnya dia apa? Biarkan enggak diperas susunya. Ya, biar tampak apa? Tampak besar. Jadi orang yang akan membeli tadi apa? Ya, tertipu. Ya. Kemudian apa? Ya, intinya orang yang membeli itu apa? Tertarik dan ternyata apa? Yang membeli ini apa? Tertipu. Ya. Di sini ada dalil. Ya, ada dalil yang menunjukkan ya, dalam hal musarrah ini, manistara syatan musarrah. Barang siapa yang membeli kambing yang dilakukan itu tadi. Jadi apa? Susunya enggak diperas supaya terlihat apa? Ya, besar, putingnya besar, isi susunya banyak. Kemudian apa? Kemudian falyang qali biha. Ya. Kemudian dia balik ke rumahnya. Ya, dia balik dengan kambing tadi. Ya, falyah lubha. Kemudian dia peras. Ya, ternyata apa? Ya, enggak seperti yang disangka. Ya, enggak tidak seperti yang disangka. Fa in radiya khilabaha amsakaha. Nah, ini dalilnya. Maka apabila dia ridho, kan udah dibawa pulang kan? Apabila dia ridho, ya sudahlah, enggak apa-apa. Saya enggak apa-apa. Tadi soalnya harganya murah, walaupun ternyata apa? Ada seperti itu, tapi harganya terhitung apa? Murah kambingnya. Ya, kemudian fa'in radiya, apabila dia ridho dari perasan tadi yang sedikit enggak apa-apa, amsakaha, maka dia tahan. Tetapi wa illa raddaha wa ma'aha sa'un min tamrin. Ya, jika dia tidak ridho maka dia kembalikan kepada penjual tadi. Kemudian dia apa? Ya, menambah satu sok dari tamr. Ya, menambah satu sok dari tamr. Jadi mengembalikan terus ditambah apa? Karena dia sudah meras kan? Ya, maka ketika mengembalikan dia apa? Menambahkan apa? Satu sok dari tamr. Ya, 4 mud. Ya, atau 3 kilo gampangnya. 3 kilo dari tamr dikembalikan ke penjualnya. Saya enggak ridho ini, ternyata kamu menipu saya. Ya, bisa dipahami di sini. Ya, ini ada dalil yang lain. Ya, kalau dia ridho berarti apa? Sah enggak jual belinya? Sah. Ya, jual belinya sah. Walaupun di situ ada, yaitu tadi, ada yang ya dilarang. Ya, dalam jual beli musarrah. Ya, dalam jual beli musarrah, tetapi kesohihannya dikembalikan kepada ya si pembeli. Kalau dia ridho ya sudahlah, enggak apa-apa saya terima. Ya, kalau enggak ridho sudah kembalikan, ditambah lagi apa? Ya, satu sa' min tamar. Ya, satu sa' dari tamar. Ya, karena dia diberikan pilihan, yaitu si pembeli diberikan pilihan. Ya, kalau si pembeli diberikan pilihan ini menunjukkan sahnya jual beli. Ya, karena diberikan pilihan, kalau mau ya sudah, kan jadi miliknya. Ya, itu kalau ya enggak mau berarti ya sudah, berarti dikembalikan itu. Ya, dikembalikan ya kambingnya karena dia sudah meras, maka ditambahkan darinya yaitu satu sok dari tamar. Ya, satu sok dari tamar. Kemudian yang ketiga, ya, ada qarinah yang mengalihkan larangan dari haram kepada karohah.
Yaitu larangan tersebut ya dari haram kepada karohah. Maka larangan disebut tidaklah menuntut rusak. Kenapa? Karena karohah kan. Ya karohah itu posisinya di mana? Ya masih di bawahnya apa? Haram kan? Ya di bawahnya haram. Maka ya sebagai contoh apa? Dilarang seorang itu sholat di marabidil ibil. Apa marabid ibil? Ya kandangnya apa? Kandangnya onta. Itu menurut ya satu pendapat. Ya maka fa'ala hadza man shalla fi maradibil ibil fa inna sholatahu sahihah. Ya salatnya sahihah ya ma'al karohah. Ya tetapi apa? Dimakruhkan. Salatnya sah. Tapi apa? Dia makruh. Ya, itu yang memalingkan dari haram kepada makruh. Kemudian contoh yang keempat, ya pembahasan yang keempat, apabila ada qarinah terkait dengan haknya adami. Apabila yang dilarang itu ya ayakunan nahyu muta'allikan bihaqqin adamiyin. Ya. Bahwasanya apa yang dilarang itu terkait dengan haknya anak Adam. Ya, maka di sini apa? Pilihan ada padanya. Apabila dia ingin sudah lanjut sah akadnya. Kan ridho kan sudah walaupun ada di situ ada larangannya. Ya. Itu terkait dengan haknya anak Adam. Wa insya'a apabila dia ingin batalkan, sudah batalkan. Ya. Contohnya ya, misalnya apa? Larangan untuk memberikan wasiat kepada ahli waris. Ya. La wasiyata li waris dalilnya. Ya, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Jadi enggak boleh kalau ahli waris itu kemudian nanti dikasih ya dari wasiat. Ya, kalau ahli waris dapatnya dari mana? Ya pembagian harta warisan, wasiat lain. Ya, makanya ada apa? La wasiyata li waris. Nah, ternyata apa? Di sini apa? Ya ada ya keluarga ahli waris itu apa? Enggak apa-apa kita kasih wasiat ini kepada si fulan karena dia termasuk dari keluarga kita yang tidak mampu misalnya. Kemudian dia mendapatkan wasiat padahal dia termasuk ahli waris. Ya, tapi dia mendapatkan wasiat. Ini kan haknya mereka. Ya, haknya ahli waris. Kemudian ternyata apa? Ya, mereka mengizinkan untuk memberikan pada si fulan dari ahli waris ya untuk diberi wasiat. Ya, bisa dipahami di sini. Ya, ini setuju. Ya, ini sah wasiatnya tersebut. Ya, sah. Ya, sah wasiatnya tersebut. Kemudian contoh yang lain, maka seandainya mereka yaitu dari ahli waris itu tadi ridho, maka sah wasiatnya. Begitu pula larangan dari apa? Ya, jual beli saudaranya. Enggak boleh kita kalau saudara kita masih melakukan transaksi kemudian kita masuk di situ. Tapi terus ternyata nanti saudara kita apa? Enggak apa-apa lah kamu ambil saja. Sah enggak jual belinya? Sah. Karena sudah apa? Ya dipersilahkan. Tapi asalnya tadi apa? Ya asalnya ya dia tidak boleh ketika saudaranya sedang melakukan transaksi kemudian dia masuk di situ. Ya, tetapi ternyata saudara kita itu enggak apa-apa kamu ambil sudah. Saya lepaskan kayak gitu kepadamu. Itu enggak mengapa, maka di situ apa? Ini. Begitu pula ketika khitbah. Ya. Antum ketika khitbah juga kayak itu. Ini kan terkait haknya Adami kan. Antum melamar Fatimah. Kemudian ternyata apa? Ternyata sudah ada yang mendahului siapa? Muhammad sudah melamar Fatimah itu. Loh, boleh enggak melamar dari lamaran saudaranya? Enggak boleh. Tetapi Muhammad udahlah buat kamu apa? Kamu ini saja yang apa? Melanjutkan proses ke ini. Saya mau mundur saya. Enggak apa-apa. Padahal Muhammad lebih dulu dari siapa? Ya, dari fulan misalnya. Bisa dipahami. Ya, maka ini terkait dengan haknya Adami ketika apa? Menyerahkan maka sah. Ya, nanti apabila mau dilanjutkan dalam proses akad nikah atau akad jual beli. Ya, ini diantara qarinah yang mengeluarkan ya dari ya tadi hal yaktadi an-nahyu al-fasad. Ya, apakah larangan tersebut ya menuntut kerusakan, maka nanti dilihat ya qarinah-qarinah yang ya kami telah sebutkan. Maka di sini apa kesimpulannya? Ya, larangan itu menuntut fasad dengan syarat ya tidak apa? Ya, kosong dari qarinah-qarinah tadi.
Ya, kosong dari qarinah-qarinah tadi. Adapun apabila ada qarinah-qarinah tadi didapatkan, maka berbeda keadaannya. Ini kesimpulannya. Ya. Jadi apa? Yaktadina akan menjadi menuntut apa rusaknya amalan tersebut, ya, ini asalnya. Tetapi nanti kalau ada qarinah-qarinah yang lain, maka hukumnya akan menjadi lain. Ya, akan menjadi lain hukumnya. Ini terkait dari kaidah yang kita baca pada kesempatan yang lalu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kemudian bisa dipahami dari apa yang kita baca. Sudah berapa menit ini kira-kira? 30 menit. Oke, kita baca cukup. Tambah ini kaidah fidah fil sa'il. Ya, coba siapa yang baca fidah fil sa'il ya. Qala Nazim rahimahullahu ta'ala wa mutlifun mu'dhihi laysa yadmanu ba'da ad-difa'i billati hiya ahsanu. Ya, jazakallahu khair. Itu tentang membela diri. Ya, fidah fil sa'il. Jadi ada seorang yang nyerang antum, kemudian antum membela diri. Ya, kemudian menyebabkan seorang itu kemudian tangannya patah misalnya. Ya, dan yang semisalnya, atau ada yang menyerang dari hewan. Ya, misalnya sapinya tetangga. Kemudian tahu-tahu nyeruduk, kemudian antum bela, ternyata sapinya mati misalnya. Ya, bagaimana ini? Ya, fidab isail. Wa mutlifun mu'dhihi laisa yatmanu. Jadi orang yang mutlif, yaitu merusakkan atau membuat membuat hingga mati misalnya. Mu'dhihi, yang mengganggunya, yang menyerangnya tadi. Laisa yatmanu, maka dia tidak menanggung, tidak mengganti. Ya, karena untuk apa tujuannya tadi? Untuk membela diri. Bisa dipahami, untuk membela diri. Ya, ba'da difa'i, yaitu setelah pembelaan, billati hiya ahsan. Ya, dengan cara yang cara yang lebih bagus. Jadi kalau ada tetangganya ini sapinya tetangganya penyerang, ya dilawan dengan ini, jangan kemudian dilawan pakai langsung pakai pisau atau yang semisalnya. Tapi diupayakan dengan cara yang bagus, pakai kayu dulu dihalang-halangi supaya tidak menyerangnya misalnya. Ya, bisa dipahami dari kaidah ini. Ya, idza shalla alaihi adamiyun. Apabila seorang Bani Adam menyerangnya. Ya, jadi menyerangnya, langsung tiba-tiba menyerangnya. Aw hayawanun, atau seekor hewan itu menyerangnya. Ya. Atau sayyidun fil ihram. Ya, atau binatang buruan dalam keadaan dia masih ihram. Kan seorang yang pakai kain ihram tidak boleh berburu kan? Ya, fa'atlafahu daf'an an nafsihi. Kemudian dia merusakkannya atau membunuhnya. Ya, karena tujuannya? Daf'an an nafsihi. Ya, itu karena untuk membela dirinya. Ya, untuk membela dirinya. La domana alaih. Maka tidak ada ganti atasnya. Maka dia dimaafkan, enggak mengganti. Ya, walakin akan tapi diingatkan dafa'uhu bil ashal fal ashal. Itu dia tolak dengan cara yang paling mudah, kemudian paling mudah setelahnya. Ya, bisa dipahami di sini. Wa amma idza tarra ila saydin, ya, adapun apabila seorang yang ihram, dia mutor, terdesak, darurat, dia butuh kepada saydin, apabila enggak makan dari buruan dia akan mati misalnya. Ya, wa huwa muhrim, sedangkan dia dalam keadaan ihram. Fa'atlafahu li daruratihi, kemudian dia membinasakannya karena untuk memenuhi kebutuhan daruratnya. Fa innahu yatman. Ya, maka di sini kalau orang muhrim berarti membayar fidyah. Ya, fa innahu yatman, maka dia mengganti. Walakin la itsma alaih, akan tapi tidak ada dosa padanya. Ya, jadi antum ya, misalnya juga yang lain tadi, ada sapinya tetangga, karena ternyata sudah ayamnya sajalah yang kecil, ayamnya tetangga sedang lapar sekali, nggak ada di rumah
makan atau yang semisal, bukan antum lah. Mana orang lain misalnya ya. Kayak gitu ada ayam ya, kemudian dia ya butuh sekali. Ya, kemudian akhirnya disembelih. Ya, setelah itu maka setelah makan kenyang, oh kemudian ternyata ada yang nyari ayam tersebut. Ya, itu ganti antum. Karena apa? Manfaatnya untuk diri antum sendiri, bisa dipahami. Ya, karena manfaatnya adalah apa? Ya, kembali kepada antum. Berbeda dengan membela diri tadi. Ya, berbeda dengan apa? Membela diri tadi. Ya, qala Ibnu Rajab fi qawaidih, ya, berkata Ibnu Rajab dalam kaidah qawaid, ya, Ibnu Rajab, man atlafa syai'an, barang siapa yang merusakkan atau ya membuat mati suatu, lidafi adahu lahu lam yatmanhu, ya, lidafi adahu lahu, jadi apa, untuk ya menolaknya, ya, untuk menolak gangguannya, lahu, terhadapnya, ya, maka dia tidak menggantinya. Ya, seperti apa? Hewan yang menyerangnya. Ya, hewan yang menyerangnya atau seorang anak Adam yang menyerangnya. Wa in atlafahu, apabila dia ya merusakkannya atau ya membuatnya mati misalnya, lidafi adahu bihi. Bedakan nih kata bihi ini. Ya, untuk menolak apa? Ya, adahu, yaitu gangguannya apa? Bihi, yaitu dengannya. Itu karena manfaatnya kembali kepada siapa? Kepada dirinya. Ya, karena tadi untuk memenuhi daruratnya. Ya, untuk dimakan karena kelaparan misalnya. Ya, kalau enggak makan ya bisa meninggal. Ya, wa yatakharrat alaihi masail dominahu. Ya, maka dominahu, maka dia ya menggantinya. Ya, wa yatakharrat alaihi masail wa fadzakaraha. Kemudian apa? Ya, keluar darinya apa? Dari kaidah ini masalah-masalah, yaitu pembahasan furu', ya, cabang-cabang, kemudian beliau menyebutkannya. Bisa dipahami di sini? Ya, insyaallah bisa dipahami kan? Ya, kita cukupkan di sini karena waktunya sudah lebih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan insyaallah penjelasan kaidah ini dan contoh-contoh yang lain kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang.